Lo kebayang gak Bi, Nat, rumah yang di bawahnya tuh kayak ruang bawah tanah gitu, kayak ada gudang gitu loh. Basement. Iya kayak basement gitu, cuman kayak di rumah luar negeri gitu loh, kayak di film-film. Oh iya ya. Nah ternyata di Indonesia pun juga ada rumah kayak gitu. Nah rumahnya yang ini, itu tuh gak gitu gede. Tapi di belakang rumah itu kayak ada ruangan bawah tanah yang isinya tuh gudang buat penyimpanan barang yang udah gak kepake gitu loh. Kalau di luar negeri biasanya tuh buat mesin cuci gitu nggak sih? Iya bener. Luarnya kan udah tutup pintu, jadi pas lo buka pintunya ada tangga buat turun ke bawah gitu. Nah ada cerita mistis yang dialamin sama salah satu anak orang kaya yang baru pindah rumah ke rumah ini. Anak ini sebut aja namanya Meira, umur 16 tahun. Keluarga Meira ini pindah dari Sumatera ke daerah Jawa karena ayahnya tuh harus ngurusin kerjaannya. Pindahlah satu keluarga ini yang isinya ayah, ibu, si Meira ini sama adiknya Meira yang umurnya 10 tahun. Mereka pindah ke rumah ini di tahun 2004-an. Waktu pas masih zaman ngeliat-liat rumah ini, emang Meira tuh gak ikut. Kayak soalnya kan jauh kan, dia di Sumatera, rumahnya di Jawa. Ditambah lagi dia tuh juga masih sekolah, jadi emang gak bisa izin gitu loh. Nah barulah pas udah fix pindahan dan terbang ke Jawa, baru nih si Meira dan adiknya tuh ikut. Dan pertama kalinya lah, akhirnya tuh Meira ngeliat rumah barunya tuh kayak gini bentukan di Jawa ini. Ayah ibunya tuh excited banget ngasih tunjuk rumahnya. Maksudnya kayak biar surprise gitulah ke anak-anaknya. Adiknya tuh seneng banget, tapi Meiranya tuh ya kayak biasa aja. Dia ngerasa malah kayak rumah ini tuh hawanya kok beda ya sama rumah dia di Sumatera. Yang di Sumatera tuh Meira ngerasa kayak homey banget. Tamannya tuh luas, asri banget. Pokoknya tuh dia ngerasa kayak nyamanan rumah lamanya lah dibanding yang ini. Tapi dia gak ngomong apa-apa, gak ngomong sama nyokap bokapnya juga, karena kan gak enak juga kan pindahan tapi gak seneng dianya gitu. Jadi makanya dia diem aja. Nah hari pertama dia sampai rumah itu sekitar jam 4 sore. Rumah itu masih berantakan banget. Barang kardus segala macam masih berserakan di mana-mana lah. Pokoknya ya di hari itu aja dia tuh tidur berempat. Satu kamar tuh berempat karena masih berantakan banget. Pas lagi pada nyicil beberes, Meira nih ngeterin rumahnya lah, karena kan baru pertama kali kan dia masuk rumah ini kan. Rumahnya tuh 2 lantai, ada taman belakangnya. Dan dia iterin tuh rumahnya dari atas ke bawah sampai dia ke belakang rumahnya yang deket taman itu, yang ada pintu yang tadi gue bilang itu. Pas dia buka pintunya, dia ngeliat ada tangga ke bawah dan itu tuh gelap banget. Dia tuh langsung merinding banget dan dia tuh ngerasa kayak ini kok bangunan apa ya, ruangan apa ya. Ditambah lagi dia tuh ngeliat ruangan itu tuh pas baru mau maghrib, jam setengah 6-an. Jadi gelap gitu ya. Iya gelap banget Bi. Langsung tuh buru-buru dan tutup pintunya dan masuk lagi ke dalam. Pas masuk ke dalam rumahnya lagi, dia langsung bilang lah ke ayah ibunya kalau misalnya di belakang tuh ada ruangan bawah tanah dan gelap banget mah, pah gitu. Ya pokoknya ayah ibunya tuh ngejawab Meira tuh yang kecil aja, jawabnya biasa aja karena ibu bapaknya udah tahu kalau misalnya ada ruang bawah tanah di situ, dan jelasin juga kalau misalnya itu tuh buat nyimpen barang, buat gudang. Dan nyokap bokapnya Meira tuh malah seneng banget karena gudang-gudangnya tuh jadi kayak nggak kelihatan sama orang gitu loh, kan di belakang di bawah tanah kan. Jadi rapih gitu. Jadi rapi gitu bener Nat. Dan dibilang lah sama ayahnya kayak tenang aja, aman aja kok gitu. Akhirnya karena ayahnya tuh tahu Meira tuh rada deg-degan sama tempat itu, diajakin lah berdua ke belakang buat masuk ke ruangan bawah tanah itu. Jalanlah mereka berdua ke taman belakang. Mereka jalan ke pintu itu, dibukalah pintunya ruang bawah tanah itu sama bokapnya. Turunlah mereka berdua ke bawah. Meira tuh merinding banget, cuman ya dia diem aja karena kan dia di belakang bokap juga kan jalannya kan. Pas udah di ruangan bawah tanah itu, ayah tuh langsung hidupin tuh lampu ruangannya. Akhirnya Meira bisa ngeliat lah dalam ruangan bawah tanah tuh isinya ada apa aja, segede apa. Ruangannya tuh gak gede-gede banget, kayak segede kamar kosan ngotak biasa gitu. Dan ada beberapa barang-barang dan kardus yang udah gak kepake. Dan ada juga kardus yang belum dibuka sama nyokapnya, karena kan suka beberes kan nyokapnya kan. Jadi pokoknya banyak banget kardus yang disimpan sama bokap nyokapnya di dalam gudang itu. Pas udah beberapa lama di dalam situ, Meira tuh kayak ngerasa gak nyaman banget di sana. Akhirnya dia ngajak lah ayahnya buat naik ke atas, keluar dari ruangan itu. Mulai dari situlah akhirnya Meira ngerasa kayak itu ruangan bener-bener serem banget, dan sebisa mungkin Meira tuh gak akan mau kesana lagi kalau misalnya udah mau malam. Apalagi ini kan maghrib kan, makanya dia udah ngerasa itu gak enak banget gitu loh ruangannya. Beberapa minggu udah pindah di sana, alhamdulillahnya Meira udah gak pernah ngerasain ada hal-hal aneh. Dia tuh bener-bener sebisa mungkin ngerasa kayak yaudah ini rumah gua harus nyaman di sini, karena kan gue tinggal di sini juga. Karena dia juga udah santai-santai aja sama suasana rumahnya. Ada satu momen dimana ayah ibunya ini mau ke acara perusahaan ayahnya yang mengharuskan mereka buat nginep 2 hari semalam. Tadinya anak-anaknya tuh mau diajak, cuman karena Meira udah SMA dan lagi mau UAS, akhirnya dia gak bisa ikut. Nah adenya Meira ini pengen banget ikut. Akhirnya Meira nyuruh lah adenya kayak ya udah adek mau ikut aja.
kakak nggak apa-apa sendirian di rumah. Ibunya pun juga nanya lah ke Mera kayak, nggak apa-apa kamu di rumah sendirian. Ya Mera pun juga jawabnya santai kayak, ya nggak apa-apa kan cuma 2 hari semalam. Mera juga balik sekolah sore, malamnya tidur, besok udah pada pulang kan. Pokoknya Mera ngerasa kayak yaudah nyantai banget lah. Akhirnya karena Mera udah santai banget, mereka pergi tuh di hari itu. Jam 9 pagi mereka pergi, bokap, nyokap sama adiknya, dan Mera sekolah. Singkat cerita di hari itu beres sekolah jam 3 sampai rumah setengah 4. Dia langsung beres mandi dan istirahat tuh di rumahnya, di kamarnya. Dan ini untuk pertama kalinya akhirnya Mera sendirian di rumah. Nah anyway, Mera tuh kamar lantai 1. Pas Mera lagi main HP di kamarnya, lama-lama tuh digabut. Kayak zaman 2004 kan HP kan gamesnya dikit gitu kan, jadi dia gabut lah. Dan dia mau tidur pun juga gak bisa. Dan pas dia lagi mau tidur gak bisa dan dia gabut banget, tiba-tiba tuh dia keinget ada Game Boy dia yang udah lama banget dia gak lihat. Padahal dia inget banget kalau misalnya Game Boy itu tuh udah dipackingin dari Sumatera dan udah dibawa ke Jawa, ini udah dibawa. Dia nyarilah, ngiter-ngiter di kamar dia cari nggak ada, di kamar nyokap bokapnya nggak ada, di ruang tengah nggak ada. Pokoknya udah dia ngeterin satu rumah ini, tapi Game Boy-nya dia tuh udah nggak ketemu, hilang lah gitu. Sampai akhirnya dia tuh inget kayaknya mainan dia itu ada di satu dus yang masih berantakan dan belum dirapain sama ibunya. Dan dus itu ada di ruang bawah tanah. Aduh. Jujur sebenarnya dia takut banget Nat buat ngambilnya. Cuman dia mikir daripada dia lebih gabut lagi, nanti malam dia malah gak bisa tidur, gak ada mainan. Akhirnya dia beraniin diri lah buat turun sendiri jam 5 sore buat ngambil si Game Boy-nya itu. Turunlah dia nih. Dia sambil merinding banget, sambil ngomong assalamualaikum gitu. Pokoknya dia sebisa mungkin kayak menyapa orang-orang atau makhluk-makhluk ada di rumah itulah. Karena kan dia gak ganggu kan. Dia turun, dia hidupin lampu gudangnya, hidup tuh. Dia gerakan ada cepet tuh ke kardus yang emang dia yakin kayak tuh di situ tuh Game Boy gua gitu. Dia cari-cari Game Boy-nya, dibuka kardusnya, akhirnya ketemu. Pas banget udah dapet Game Boy-nya, tiba-tiba lampu ruang bawah tanah itu mati sendiri Aduh anjing. Di situ tuh Mera tuh bener-bener takut banget. Dia teriak sejadi-jadinya dan saking ketakutannya akhirnya dia pingsan. Karena tiba-tiba gelap gitu loh Nat. Gue gak tahu pingsannya berapa lama. Sampai akhirnya Mera kebangun dan lampu ruangan tuh udah hidup. Akhirnya langsung tuh buru-buru dia lari ke atas. Dia gak mati lampu ruangannya, dia tutup pintu langsung tuh. Game Boy-nya gak keambil? Keambil Oh keambil. Nah tapi pas dia keluar ruangan itu, ruang bawah tanah itu, dia tuh bener-bener ngerasa kayak apa yang dia lihat itu beda sama apa yang dia lihat biasanya. Kayak dia tuh ngeliat rumahnya itu sekarang kayak kotor, suasana tuh gelap. Dan pas dia masuk ke dalam rumahnya, wah di dalam rumah itu dia ngeliat ada banyak banget pocong Nat. Lagi di ruang tengah. Dia ketakutan banget lah. Dia langsung lari tuh ke kamar buat kayak ngambil HP-nya dan ngabarin ibunya, karena kan dia gak ngambil HP kan. Pas dia buka kamar, dia ngeliat Nat, ada genderuwo gede banget lagi tiduran di kasurnya. Waduh. Dan badannya genderuwo tuh segede kasur itu, segede kasur dia. Pokoknya tuh dia ke sudut manapun di rumah itu, dia tuh bisa ngeliat kayak sosok-sosok di situ tuh banyak banget dan berdiri di hadapan dia persis gitu loh. Dia tuh takut banget dan dia tuh kayak ngerasa gue gak ada tempat ngumpet lagi gitu. Sampailah dia kepikiran satu-satunya tempat buat dia ngumpet itu di ruang bawah tanah. Karena walaupun dia ngerasa hawanya gak enak banget, tapi dia ingat kalau misalnya lampu bawah itu kan gak dia matiin kan. Jadi dia ngerasa kayak itu tempat paling terang. Karena di sini tuh gue gelap banget, ngerasa itu takut gue gitu. Seserem-seremnya ruang bawah tanah lebih gak serem dibanding rumahnya dia sendiri. Iya bener Larilah dia buat masuk ke ruang bawah tanah itu. Dia turun, dia duduk tuh di ujung ruang bawah tanah itu sambil dia nangis ketakutan. Kayak sekitar setengah jam itu di dalam ruangan itu tuh dia nangis. Dan dia tuh denger di atas sana, di luar ruang bawah tanah itu, dia tuh denger jelas banget ada kayak sosok-sosok ngegedor-gedor pintu ruang bawah tanah dia gitu loh kan. Dok 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 gitu. Sampai tiba-tiba lampu ruang bawah tanah itu tuh mati hidup sendiri. Dan pas banget lampunya udah mulai bener-bener hidup, Mera tuh udah gak ngerasa dan udah gak ngedenger ada suara gedor-gedor pintu itu lagi. Akhirnya karena dia juga udah sesekan di dalam ruang bawah tanah itu sendiri, dia ngeberaniin diri tuh buat keluar ruang bawah tanah itu. Dia coba pelan-pelan nguatin dirinya buat ngeberaniin diri keluar dari ruangan itu. Dan pas dia keluar dari ruangan itu, pandangan dia tuh udah berubah lagi Nat. Dia ngeliat udah kayak biasa. Kayak dia tuh ngeliat rumah dia tuh udah bersih, udah gak kotor lagi, udah kayak rumah dia biasanya gitu loh. Dia sambil istighfar, dia coba masuk ke rumahnya dan dia buka kamarnya. Dan pas dibuka kamarnya, akhirnya dia udah gak ngeliat ada yang aneh-aneh lagi. Akhirnya dia ngambil HP-nya, dia telepon ibunya, dia ceritain lah semua kejadian yang dia alamin tadi. Pas beres telepon, dia ngeliat HP. Dia tuh baru sadar Nat, kalau bapak ibunya tuh udah nelfon dia tuh berkali-kali. Dan pas Mera lihat jam itu jam 9 malam. Padahal dia tuh ngerasa dia masuk ke ruangan itu jam 5 sore.
pas dia keluar tuh ternyata jam 9 gitu loh. 4 jam berarti dia di bawah 4 situ. jam dia di bawah itu Nat. Dan dia ngerasa kayaknya dia masuk ke portal gaib. Aduh, gue kalau misalkan punya rumah kayak gitu, gue kayak gak akan tinggal sana lagi sih. Trauma banget anjir. Ya dia juga gak nyangka sih Bi, menurut gue kayak ternyata di ruang bawah tanah itu tuh dia bisa berubah pandang. Jadi kayak dia ngeliat sosok segala macam gitu loh. Iya, padahal dia tuh pingsan, terus bangun-bangun tuh dia udah masuk di dunia itu ya, Moy. Iya, gue gak tahu ya sebenarnya apakah ruang bawah tanah itu jadi portal gaib emang di rumah itu atau gimana. Karena emang after dia masuk lagi, dia udah balik lagi ke dunia dia biasanya gitu loh Nat. Iya, berarti di balik rumah itu tuh mungkin ada sesuatu kali ya, Moy. Mungkin ya.